Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang, Mbak. Di sini saya dengan Ibu siapa? Saya Hikmah. Ibu Hikmah. Kira-kira Ibu Hikmah umurnya berapa Bu? Kalau saya sekitar 35 tahun. Pekerjaan sehari-harinya apa Bu? Untuk pekerjaan sehari-hari, saya itu sebagai ibu rumah tangga, Mbak. Tapi saya juga mengelola kos-kosan. Jadi Ibu kos ya. Eh, Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya, apakah di sini Ibu punya anak yang berumur sekitar duduk di jenjang SMP sampai SMA Ibu? Ada, Mbak. Saya punya satu anak perempuan. Sekarang dia kelas 8 SMP. Untuk itu saya ingin bertanya lebih lanjut ya Bu mengenai pola didikan ibu kepada anak yang saat ini anak-anak tuh kan banyak sekali menggunakan gadget ya, sudah lumrah juga ya juga menggunakan gadget. Dan di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana ibu menyikapi penggunaan gadget di anak ibu. Eh, Bisa diceritakan ibu bagaimana kebiasaan anaknya dalam bermain gadget atau menggunakan gadgetnya? Oke, sebenarnya untuk usia anak saya ya, SMP kelas 8 gitu ya, memang pada umumnya sekarang sudah pakai gadget gitu ya Mbak, karena memang dari SMP-nya juga sudah mewajibkan menggunakan gadget untuk search materi ataupun kiriman materi dari guru dan sebagainya gitu. Lalu tujuan utama ibu juga memberikan gadget ini kepada anak ibu untuk apa Bu? Oke, sebenarnya tujuan utama awalnya memang karena kan tuntutan pendidikan gitu ya Mbak. Terus mau nggak mau kita itu kan sebagai orang tua juga harus memfasilitasi bagaimana nanti anak itu bisa mungkin belajar dengan lebih baik seperti itu. Berarti tujuan utamanya itu lebih ke tentang berkaitan dengan sekolah lah seperti itu, biar biar dia lebih paham mengenai materi. Lalu pada saat itu ibu memberikan gadget ini di umur anak ibu keberapa Bu? Oke, sebenarnya kalau untuk gadgetnya dia sendiri itu saya kasihnya kelas 6 SD gitu ya. Tapi kalau misal kenal gadget itu sebenarnya sudah dari kecil sih Mbak. Memang eranya gitu. Jadi pada saat itu memakai gadgetnya ini orang tua, lalu baru kelas 6 itu gadget pribadi sebenarnya. Apakah anak ibu ini juga mempunyai media sosial Bu? Ada. Kalau media sosial itu anak saya pakai WhatsApp, terus ada YouTube, terus saya yang tahu lagi tuh sama Instagram sih Pak. Biasanya lebih aktif di mana Bu kalau anak ibu ini media sosialnya? Kalau media sosial lebih aktif di WhatsApp sama YouTube sepertinya. Apakah juga anak ibu ini sering bermain online Bu, game online? Untuk game online itu ya namanya juga masih anak-anak ya Mbak. Ya memang ada waktunya mereka bermain game online, tapi ya memang saya batasin seperti itulah. Berarti selayaknya masih anak ini juga ya, anak pada umurnya itu ya. Sejauh mana ibu juga mengetahui konten yang diakses anak ibu ini? Oke, kalau untuk konten yang diakses itu sebenarnya gini Mbak, saya pakai email yang sama seperti itu ya. Jadi nanti saya bisa memantau apa saja yang dibuka sama anak saya, misal lamannya atau history YouTube-nya kayak gitu sih. Berarti dilihat dari tadi history penjelajahannya anaknya ibu gitu ya, bisa memantau apa saja yang diakses. Lalu berkaitan dengan pengawasan dan aturan dari keluarga ibu ya Bu ini, apakah ada aturan atau batasan khusus yang ibu lakukan untuk membatasi penggunaan gadget pada anak ibu ini? Oke. Kalau misal aturan ya memang kalau misal jam 10 malam gitulah ya Mbak. Jam 10 malam itu sudah harus lepas dari gadget gitu ya. Mau nggak mau jam 10 malam karena sudah waktunya tidur, besok sekolah, jadi memang harus lepas dari gadget. Nah, walaupun nanti dia itu punya tugas, saya itu disiplinkan anak saya untuk mengerjakan tugas itu ya sebelum jam 10 gitulah. Berarti untuk jam 10 ke atas itu sudah tidak diperbolehkan untuk memegang gadget dan memang sudah waktunya untuk tidur seperti itu ya. Tapi apakah ada pemberontakan dari anak ibu? Kalau pemberontakan pasti ada ya, namanya juga remaja gitu ya, yang masih labil-labilnya, jadi ya memang adalah pemberontakan.
Tapi ya mau nggak mau saya sebagai orang tua juga harus memberi apa ya, keterangan gitu, kenapa sih kamu nggak boleh kayak gini gitu. Berarti itu cara ibu dalam menerapkan atau menegakkan aturan-aturan tersebut itu dengan cara apa Bu tadi itu? Oke, kalau misal menegakkan itu kan yang pertama pasti harus disiplin ya Mbak. Saya pasti disiplinkan anak saya. Misal sore memang harus les gitu ya. Berarti kalau les ya sudah les, gak usah main HP gitu. Terus kalau memang jam 10 sudah harus lepas dari HP ya, saya pastikan jam 10 misal saya melihat ke kamarnya gitu. Pastikan dia sudah tidur gitu. Berarti memang sudah sejak dini tuh diajarkan untuk disiplin bagi waktunya. Baik. Jika anak melanggar aturan tadi Bu, tiba-tiba jam 10 lebih berarti masih mau memakai gadget atau memainkan gadgetnya itu, apa konsekuensi yang ibu berikan biasanya untuk anak pada saat melanggar aturan tersebut? Mungkin konsekuensinya itu lebih ke ini sih Mbak, saya kurangin aja ininya apa, waktu untuk bermain gadgetnya gitu kan. Kalau misal sore gitu, mungkin saya kurangin ininya gitu waktunya kayak gitu. Ya, mungkin saya masih ya karena masih trial and error juga ya Mbak, namanya juga. Tapi sampai menghukum anaknya itu nggak pernah sampai melakukan seperti itu Bu? Oh, kalau menghukum mungkin saya nggak ini sih Mbak ya, mungkin lebih ke cara kita ngasih keterangan ke anaknya aja sih seperti itu. Berarti lebih melalui komunikasi dua arah gitu ya, maunya apa, terus kita juga bisa menanggapi keinginannya mereka gitu. Tapi ya kalau misal namanya anak pasti kan memberontak ya Mbak, kita juga punya amarah gitu ya. Nah itu memang susah Mbak kalau misal harus menahan amarah gitu. Lalu juga kan tadi kalau kita tahu ya biasanya anak-anak tuh keluar batas waktu yang atau aturan yang sudah ditetapkan. Apakah ibu tuh pernah menggunakan aplikasi untuk ini Bu, mengatur apa ya, jam bermainnya gadget gitu? Biasanya ada ini aplikasi yang nanti tiba-tiba handphonenya anak ini bisa dimatikan melalui handphone lain gitu, aplikasi kontrol dari orang tua. Ibu menggunakan itu atau tidak? Kalau saya sendiri enggak sih Mbak, karena kan saya ibu rumah tangga ya, jadi saya lebih bisa atau lebih aktif buat jaga anak saya. Jadi secara di rumah pun bisa sudah tahu gitu anak lagi apa gitu ya. Lalu seberapa sering ibu ini berkomunikasi dengan anak tentang penggunaan digital mereka ini? Seberapa sering? Tentang mungkin bahaya handphone yang harus mereka hindari, apa sih yang harus mereka juga ini perhatikan dalam penggunaan handphone atau gadget ini? Kalau seberapa sering sepertinya jarang sih Mbak ya, karena memang anak juga sudah siklus gitu ya, saya juga nggak mau menambah bukan sih, mungkin lebih ke apa ya, beratnya mereka lah gitu kayak. Tapi pernah Bu kayak memberikan edukasi mengenai bahaya di dunia digital saat ini, lalu bagaimana cara mengantisipasinya sebagai anak pengguna digital ini itu harus gimana? Itu ibu pernah mengarahkan gitu? Kalau mengarahkan pernah sih Mbak, memang pernah, tapi memang jarang sekali ya. Jadi memang saya akuin mungkin kurang mengontrol bagian itu gitu lah ya. Tapi untuk tadi kontrol dia lagi apa, dia dikasih aktivitas lebih itu sudah gitu. Lalu apa sih tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam mendidik anak di tengah era digital ini Bu? Ya tadi anak bermain sudah selayaknya lah umur segitu tuh menggunakan gadget dan berselancar di dunia digital gitu. Itu tantangan terbesarnya apa dalam mendidik anak di era sekarang? Mungkin eranya sekarang kan sudah beda ya Mbak, jadi memang anak sekarang harus pakai HP gitu ya. Nah menurut saya tuh kalau misal anak pakai HP ya, itu tuh mungkin emosinya Mbak, emosinya mungkin untuk mengontrol emosinya mungkin agak susah seperti itu, karena memang kan faktor dari media sosialnya mungkin seperti itu. Jadi mau nggak mau saya sebagai orang tua juga harus memperhatikan sisi emosinya itu sih, itu mungkin hal negatif yang didapatkan lah dari digitalisasi sekarang gitu.
untuk tadi mengontrol emosi, lalu juga memahami ya sifat anak setelah mendapatkan dampaknya dari media sosial atau gadget ini gitu. Apakah ibu merasa mempunyai ilmu itu untuk memahami anak-anak, memahami remaja pada saat ini, sudah merasakan punya apa ya ilmunya? Untuk ilmunya, karena memang ini pertama kali ya Mbak. Iya. Kalau misal seminar parenting saya ikut sih Mbak. Tapi ya untuk dilakukan di lapangan itu nggak semudah itu pasti seperti itu ya. Tapi mau nggak mau kan kita juga harus menerapkan seperti itu. Iya. Itu sih. Untuk dampak tadi kan berarti ada dampak positif negatifnya Bu dari anak ibu setelah menggunakan ini gadget ini. Kalau untuk dampak positifnya pasti tadi ya, kalau misal untuk belajar itu mereka dia lebih bisa apa ya, up to date gitulah ya untuk masalah pembelajaran. Terus kalau ini negatifnya Bu? Kalau negatifnya tadi ya Mbak, ke emosinya, jadi memang harus mengontrol. Misalkan tadi saya menerapkan kalau jam 10 itu harus lepas dari HP. Nah itu awal-awal emosinya memang susah Mbak untuk dia, namanya juga anak-anak gitu kan. Tapi ya semakin berjalannya waktu semakin disiplin gitu sih. Berarti ke edukasi mengenai seperti apa? Tentang edukasi digital itu juga ibu kurang menyampaikan ya. Lalu untuk di era digital ini kan juga orang tuh saling ini ya Bu ya, komentar-komentar di media sosial itu kan sangat banyak gitu. Lalu juga dari situ muncul ada pembulian, kasus-kasus seperti itu, terus kasus ya apa ya, komentar-komentar pedas dari netizen itu kan muncul dan mungkin bisa mempengaruhi ke emosional juga Pak. Iya. Itu apakah pernah terjadi Bu di anak ibu? Tidak sih, untuk yang saya pantau sekarang sepertinya tidak. Jadi masih penggunaan media sosial ini masih aman menurut ini ya. Baik, untuk kedepannya ibu akan melakukan apa dan untuk mengantisipasi bahaya dari di era digital ini Bu? Oke, sebenarnya saya itu dari awal menerapkan kalau misal anak itu harus punya kesadaran sendiri ya Mbak. Karena sebenarnya itu setelah saya amati ya, kalau misal dari dirinya sendiri tidak memiliki kesadaran seperti itu ya, itu sebenarnya tidak ada gunanya Mbak. Jadi saya ajarkan anak saya kalau misal apa yang salah, apa yang benar. Jadi itu menurut saya awalnya itu adalah dari individualnya sendiri, kesadaran diri sendiri juga. Itu sih, itu yang mungkin sampai sampai sekarang itu saya asah gitu lah. Lalu juga ini kan banyak sekali ibu-ibu yang seperti Bu Hikmah ini ya, banyak sekali misalnya memiliki anak remaja di usia-usia yang masih labil namun juga terpapar media sosial, terus juga dia kehidupan di era digital seperti saat ini lah. Itu ibu bisa sedikit memberikan saran kepada sesama orang tua untuk dalam menghadapi anaknya di umur SMP sampai SMA ini? Oke. Secara pribadi ya Mbak, kalau misal menurut saya itu anak-anak SMP itu memang anak-anak yang sedang labil-labilnya, karena memang dia kan baru beranjak dari anak-anak ke masa remaja gitu ya. Nah kalau misal itu mungkin dari orang tua juga harus menghadapinya itu sabar lah, jangan sering-sering pakai emosi yang terlalu tinggi, karena menurut saya Mbak, yang saya terapkan ke anak saya itu lebih efektif kalau misal saya itu memberikan penjelasan itu secara logis, iya, terus mungkin tenang gitu. Jadi saya lebih suka ngobrol lah istilahnya, jadi jangan apa ya, meninggikan emosi gitu. Itu sih untuk menghadapi anak-anak yang mungkin SMP SMA yang sedang labil-labil. Berarti dari hati ke hati ya komunikasinya. Ya betul. Baik, sekian Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang diberikan. Semoga